wisata bahari, pemandangannya dipenuhi batu-batu. Rencanakan sesuatu jauh-jauh hari supaya hasilnya menjadi tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga desa dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu sederhana. Ini adalah vlog keseharianku. Seperti biasa, kali ini aku akan share lagi kegiatan aku ya. Seperti yang kalian tahu lah, kegiatan aku itu ya nggak jauh-jauh, yang namanya itu dari seputaran beberes, nyuci, pokoknya ya kegiatan ibu rumah tangga pada umumnya. Nah, ini aku awali dengan ngebilasin pakaian. Jadi aku tuh tadi tuh nyuci ya. Tapi beneran deh teman-teman, aku itu bukannya nggak mau gitu ya sering-sering masukin video aku itu lagi nyuci, tapi ribetnya itu Masya Allah banget. Kayak bener-bener lama gitu ya aku tuh nyucinya gitu. Makanya aku tuh keseringannya tuh kayak lebih memasukkan video itu ketika aku lagi ngebilas gitu. Karena kalau pas lagi nyuci di videoin itu kayak bener-bener lama rasanya dan kayak bener-bener ribet gitu. Tapi karena memang dari kalian itu lumayan banyak juga yang komen, katanya itu minta aku itu sering-sering masukin video aku itu lagi nyuci. Katanya itu seneng ngeliatin aku nyuci manual kayak gitu, apalagi dengan keadaan kamar mandi aku, katanya itu kayaknya lega gitu ya. Oke teman-teman, insya Allah ya next nanti aku akan coba masukin, cuman gak terlalu sering ya, takutnya nanti malah bosan gitu kan. Udah kelar aku itu nyuci, di sini aku juga keringin untuk pakaian aku, nggak terlalu banyak sih ini pakaian aku ya. Oh ya teman-teman, kemarin itu ada yang bilang sama aku, Bunda Twin, nggak usah beli mesin cuci baru, mesin cucinya diservis aja. Nah sebenarnya bukan nggak mau diservis ya teman-teman, ini tuh juga udah berapa kali diservis, pokoknya ini tuh udah sering banget diservis. Nggak disuruh beli alat yang dari yang murah sampai ke yang mahal itu udah dicoba gitu ya. Paling bagus sih bagus, cuman itu bagusnya itu nggak lama gitu loh, kayak cuman sebentar gitu, beberapa bulan. Nah itu tuh udah kambuh lagi, udah ada aja lagi yang rusak gitu. Mungkin karena memang ini tuh udah mesin cuci tua gitu, udah lama gitu loh teman-teman. Ini kan bawaan dari mama mertua dulu, udah dipakai kakak ipar juga kayak gitu, baru nyampe ke aku. Jadi aku tuh kayak udah capek gitu harus bolak-balik kayak nyervis. Apalagi tukang servis di tempat aku itu tuh bener-bener susah dapetnya. Dan kalau misalnya kayak mau dibongkar itu tuh orangnya tuh nggak mau dia itu datang ke rumah, tapi mesin cuci harus diangkat ke rumahnya. Ya kali gitu kan, ribetnya gimana gitu ngebayanginnya teman-teman. Kayak udah bolak-balik aku itu nyervis, tapi nggak lama rusak lagi. Mana nyervisnya itu tuh kayak gimana ya, kayak susah lah gitu pokoknya gitu ya. Ya kali kan pakai motor, paling nggak pakai mobil, ya kali harus nyater mobil gitu kan, nggak mungkin juga minta tolong aja sama orang kan, bensin orang juga harus dibayar kayak gitu. Makanya aku itu udah memikirkan dengan matang gitu ya teman-teman, daripada harus bolak-balik nyerpis terus gitu kan. Karena memang keadaan mesin cucinya itu tuh yang udah rusak gitu, yang udah lama gitu kan. Ibaratnya itu kalau penyakit itu udah komplikasi lah gitu, dibenerin satu, yang satu rusak. Nah kayak penyakit kan gitu, kadang tuh diobatin satu, yang satu ada aja lagi yang datang penyakitnya gitu ya. Aku tuh kalau bisa ngeluarin uang yang minim, aku juga nggak mau ngeluarin uang yang banyak ya teman-teman, karena nyari uang itu kan nggak mudah gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi lah sekarang ini, karena memang aku tuh bener-bener ngerasa butuh banget mesin cuci. Karena kadang itu pagi-pagi aku tuh kayak ngerasa capek banget gitu teman-teman, harus nyuci terus pakai tangan, belum lagi dengan anak-anak yang makin hari itu makin aktif. Dan terkadang itu kalau misalnya kayak aku tinggal lumayan lama nyuci, terkadang mereka itu yang berantem lah, kerjaan aku belum beres kayak gitu. Ya semoga aja nanti itu Allah mudahkan rezeki aku sehingga beli mesin cuci yang baru, dan mesin cucinya itu nanti itu bisa awet gitu ya, jadi nggak bolak-balik ngeluarin uang gitu. Mungkin untuk teman-teman yang saat ini tuh punya mesin cuci gitu ya, punya tips dan trik gitu ya, gimana caranya kalau kita punya mesin cuci itu tuh biar awet gimana, boleh untuk kalian tulis-tulis di kolom komentar gitu. Aku pasti bakalan bersyukur banget kalau kalian tuh mau berbagi tips itu ke aku. Siapa tahu nanti dalam waktu dekat aku itu ada rezeki beli mesin cuci, aku udah tahu gitu. Karena aku itu belum pernah punya mesin cuci sendiri seumur hidup ya teman-teman. Apalagi pas aku itu masih sama orang tua, itu tuh nyucinya itu serba pakai tangan gitu ya. Nah pas nikah ini pun pakai punya mama mertua gitu ya. Karena pas pindah ke sini kemarin itu aku itu
di bawah mesin cucinya itu ke sini pas aku itu lahiran gitu, karena kalau lahiran itu agak susah gitu ya buat nyuci manual terus-terusan gitu. Apalagi kan Pak suami kerja gitu, terkadang itu Pak suami memang kayak bantuin nyuci, cuman kan terkadang tuh cepet banget gitu ya pakaian anak-anak itu kotornya lagi gitu. Jadi aku tuh lumayan sering gitu buat nyuci-nyuci gitu, apalagi pakaian-pakaian yang besar gitu kan. Nah kalau misalnya ngarepin Pak suami itu kayak bener-bener sering banget gitu teman-teman, pulangnya itu telat, terkadang malam itu harus masuk kerja lagi, kadang ada lemburan gitu. Jadi waktu itu tuh makanya Pak suami memutuskan bawa mesin cuci ini ke rumah. Ya gitulah teman-teman, gak lama dibawa ke sini, ada yang rusak, kami carilah alatnya ke Pekanbaru. Nah udah dibenerin gitu ya, gak lama rusak lagi, sampai udah bosan rasanya ini ngebenerin mesin cuci gitu ya. Oke deh, daripada bahas mesin cuci yang rusak gitu, sekarang aku mau lanjut aja beraktivitas ke videonya. Maksudnya aku mau lanjut aja buat ngejelasin aktivitas aku di video. Ya ampun, aku tuh belibet banget deh yang ngomong itu doang. Ini tuh aku lagi nyuci piring, jadi aku itu lumayan kumat rajinnya pagi-pagi nyuci piring. Karena sebenarnya cucian piring itu udah numpuk gitu, makanya aku tuh nyuci piringnya di pagi hari biar nanti tuh nggak makin numpuk gitu ya. Ini tuh udah lumayan siang ya teman-teman, karena tadi pagi tuh nggak tahu kenapa badan itu rasanya sakit-sakit gitu ya. Mungkin ya itu karena kayak kurang tidur, nggak kurang tidur juga sih ya. Aku itu walaupun tidurnya itu tuh malam, terkadang itu aku tidur itu paling cepat itu jam 12, jarang banget aku tidur di bawah jam 12. Palingan kalau udah berlebihan capeknya baru deh gitu ya aku itu tidur di bawah jam 12. Tapi kalau enggak biasanya tuh di atas jam 12 gitu aku tidurnya. Tapi kadang pagi tuh kayak subuhan itu bangun, nah biasanya aku langsung tidur lagi gitu ya, biar kayak cukup aja gitu waktu tidur aku gitu ya. Apalagi anak-anak itu nggak pernah yang bangun itu subuh-subuh, pasti mereka itu bangunnya selalu bangkong siang gitu, kadang jam 8, jam 9 mereka itu baru bangun. Nah kalau aku biasanya itu kan tidur lagi tuh biasanya suka bangun itu jam 7 gitu teman-teman. Karena memang kan aku itu kadang tuh suka begadang sampai malam karena harus ngejar ngedit video gitu. Apalagi dengan sekarang ini kan Pak suami nggak di rumah. Jadi kalau biasanya pas habis maghrib atau lagi santai-santai anak-anak sama Pak suami, aku itu ngedit gitu. Jadi anak-anak ada yang jagain kan, ada Pak suami yang jagain. Kalau sekarang kan enggak, aku yang harus ngajakin anak-anak main. Jadi waktuku itu pas anak-anak enggak tidur, itu tuh banyak ke mereka gitu, ngajakin mereka main segala macam biar mereka nggak bosan gitu kan. Jadi pas mereka tidur lah kesempatan aku buat ngedit gitu. Makanya terkadang itu aku tuh kayak ngerasa pengen cepet-cepet rasanya gitu punya mesin cuci baru. Tapi tetap orang seperti aku tuh nggak bisa yang namanya cepet-cepet, harus sabar gitu ya, harus bener-bener siap gitu ya untuk segala dananya. Jangan sampai karena memaksakan malah harus kayak ngutang sana sini atau terpaksa nyongkelin celengan atau nyongkelin tabungan. Nah aku itu nggak mau gitu ya, aku lebih mau bersabar dulu, karena aku yakin kalau misalnya bersabar insya Allah nanti juga kita akan puas. Sambil nyari-nyari juga gitu ya teman-teman, kira-kira mesin cuci yang mana yang cocok dan sesuai di kantong gitu kan, bisa dicari-cari juga kayak di Facebook atau mungkin sekedar cari-cari informasi gitu. Oke, kita lanjut lagi. Tadi aku udah kelar buat beberes di dapur. Di sini aku mau lanjut buat ngelipatin pakaian. Ini tuh pakaiannya anak-anak ya. Kalau pakaian yang besar-besar itu udah aku lipat, dan ini tuh tinggal pakaian anak-anak aja. Jangan salfok sama kakak. Itu tuh tadi dia itu berantem sama si adek gara-gara mau narik-narik si karpet itu ya teman-teman. Itu kalau bisa lihat sendiri ada sedikit kelihatan karpet itu kan, atau tikar gitu ya, kok karpet tikar. Nah itu tuh tadi rebutan gitu. Jadinya si adek yang menang buat ngerebut si tikar itu, dan si kakak itu nangis. Dia itu minta keranjang yang diturunin. Jadi dia itu mau masuk-masuk gitu dalam keranjang. Cuman aku itu takutnya nanti jatuh. Jadi aku tuh diem aja gitu. Tapi lama-lama ngelihat si kakak itu ngerengek-rengek gitu, nggak tega juga ya teman-teman. Akhirnya memang nanti itu bakal aku kasih sih ke dia itu si keranjangnya gitu ya, biar dia itu main, tapi tetap harus dalam pantauan aku gitu. Karena kalau misalnya kadang itu pas aku lagi sibuk, aku tuh nggak mau ngasih dia mainan-mainan yang agak berbahaya gitu. Takutnya nanti aku nggak bisa ngelihat atau ngekontrol dia gitu teman-teman. Oke deh teman-teman semuanya, sambil kalian tuh lagi ngikutin aku lagi lipat-lipat pakaian, aku juga mau sapa-sapa untuk teman-teman semuanya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah klik video aku. Untuk kalian yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel aku ini,
Aku ucapkan selamat datang, perkenalkan aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya untuk kalian bantu aku kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk kalian tinggalkan kritik dan sarannya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk tinggalkan like di setiap video aku yang kalian tonton, karena setiap like yang kalian kasih itu juga sangat berpengaruh demi kemajuan channel aku. Untuk kalian semua yang udah support dan udah selalu mendukung, aku hanya bisa mendoakan semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya balasan. Amin. Oh iya teman-teman, aku mau nanya dong sama kalian semua, ada yang samaan gak sih kalian itu ngelipat pakaian anak kalian itu menggunakan metode KonMari? Kalau misalnya ada yang samaan, boleh dong teman-teman kalian itu kasih review kira-kira menurut kalian itu gimana kalau misalnya kita ngelipat pakaian dengan metode ini. Apakah menurut kalian itu rapi, atau mungkin banyak dari kalian yang gak suka gitu ya, atau bahkan ada yang gak bisa gitu. Boleh kalian tulis-tulis di kolom komentar. Oh iya teman-teman, aku itu banyak banget gitu ya dapat komentar, katanya itu Bunda Twin gimana sih caranya itu agar dubbing kita itu lancar gitu ya. Karena banyak juga katanya itu yang dubbing itu terkadang itu suka nggak tahu mau ngomong apa, terus juga kayak sering lupa gitu pengen ngomong apa gitu ya. Itu hal biasa ya teman-teman, apalagi untuk YouTuber pemula. Aku dulu seperti itu juga, kayak nggak tahu mau ngomong apa, kayak nggak tahu mau bahas apa gitu ya di dubbing. Tapi aku tuh selalu latihan gitu, dan pastinya kalau misalnya aku dubbing itu suara aku itu benar-benar lepas, jadi nggak dibikin-bikin gitu. Kan ada juga tuh orang itu kayak dimerdu-merduin gitu atau dilembut-lembutin suaranya. Justru terkadang karena terlalu kita lembut-lembutin suara kita, kayak kita tuh jadi kurang fokus di apa yang mau kita bicarakan, jadinya kita lupa gitu. Tapi kalau kayak aku ini, itu tuh aku bener-bener ngelepasin banget suara aku ya teman-teman. Makanya suara aku itu kedengarannya besar dan menggelegar. Tapi nggak masalah lah, aku itu apa adanya, dan aku yakin kalian yang nonton video aku dan suka dengan video aku ini suka dengan video aku yang apa adanya dan dengan diri aku yang apa adanya, bukan karena yang dibuat-buat gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian itu pengen enjoy ketika kalian itu lagi dubbing, ya udah kalian itu coba aja deh buat lepas gitu. Kayak kalian itu ngomong biasa-biasa aja gitu. Jadi kalian itu nggak perlu yang terlalu kayak kayak melembut-lembutkan suara kalian. Justru itu nanti yang bakalan bikin kalian tuh nggak enjoy buat dubbing gitu. Coba sesekali kalian itu tuh kayak kayak nyoba voice note di WA gitu kan, atau pesan suara. Nah kalian tuh berulang-ulang kali nyoba ngomong di situ, terus nanti kalian kirim gitu. Misalnya kalian pinjam handphonenya Pak Suami, terus kalian itu voice note dari HP kalian kirim ke HP Pak Suami, nanti kalian dengerin lagi. Pokoknya bolak-balik kayak gitu untuk membangkitkan kepercayaan diri kita ketika berbicara gitu. Karena sebagai konten kreator yang kita itu mengandalkan suara, ibaratnya ngejual suara lah gitu ya. Kita tuh harus bener-bener bisa untuk ngobrol itu atau ngomong di depan kamera kayak gini tuh kayak bener-bener lepas gitu. Jadi kitanya juga enjoy. Jadi kalian itu harus bener-bener belajar dan harus bener-bener melatih diri agar kalian tuh bisa enjoy ketika kalian itu ngomong. Oke deh teman-teman, aku itu berbicara seperti itu bukan karena aku merasa diri aku dubbingnya itu udah perfect dan aku itu ngerasa aku itu lebih pintar, enggak ya. Aku tuh hanya sekedar sharing dengan apa pengalaman yang aku udah alami gitu. Oke, kita balik ke video aku lagi. Tadi udah kelar aku lipat pakaian dan juga udah aku susun ke dalam lemarinya anak-anak, udah rapi. Lanjut di sini aku itu mau nyusunin piring yang tadi udah aku cuci. Jadi ini tuh udah lumayan turun untuk airnya. Jadi aku itu biar cepat kelar gitu ya kerjaan itu, ya udah di sini aku mau beresin aja langsung si piring-piringnya ini ya, biar nggak ada lagi gitu ya yang bikin sumpek mata gitu. Karena kalau udah ngeliat ini tuh piring belum disusun gitu ya, itu terkadang itu suka bikin mood kita itu jelek karena udah ngeliat yang kayak perkakas kayak gini tuh numpuk gitu, dan biasanya itu ngerusak mood. Makanya kalau misalnya ada waktu ya udah diusahain nyelesain kerjaan ini tuh semuanya secepatnya gitu. Oke, mari kita lanjut ke aktivitas aku yang selanjutnya lagi. Ini anak-anak udah aku mandiin. Ini tuh di siang hari, berarti anak-anak itu udah mau jadwalnya tidur siang ya. Karena kalau misalnya anak-anak itu memang selalu aku mandikan di siang hari. Mungkin kalian itu bilang, Bunda Twin bagusnya itu anak-anak tuh dimandiin di pagi hari. Aku hanya menyesuaikan dengan keadaan aku ya teman-teman. Kalau misalnya anak-anak aku mandikan di pagi hari, mereka itu terlalu cepat ngantuknya dan biasanya mereka itu tidurnya itu kayak cuman sebentar doang gitu, dan kayak mereka itu tuh bukan
belum sebenar-benarnya ngantuk gitu. Makanya ya udah aku tuh putusin kalau misalnya mau mandiin mereka itu pas mau jam-jam dekat mereka itu tidur, kayak tengah hari gitu, hampir-hampir menjelang tengah hari kayak jam 11 kayak gitu. Jadi kayak mereka itu habis mandi badan enak dan mata udah ngantuk. Oke, alhamdulillah anak-anak udah cantik. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin kegiatan aku hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil walaupun cuma sedikit. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.